Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang ya. Melaporkan live dari Bali 12.38 dan waktu Pontianak atau WIB ini 11.38. Jadi harus upload ini sebelum jam 12 siang, sebelum jam makan siang. Ya, selamat hari Minggu, happy weekend, happy Sunday dari Bali yang sangat-sangat cerah dan menyenangkan ya. Semoga yang OTW Coinvest besok atau lusa karena rata-rata tuh tanggal 19 dilancarkan semua perjalanannya bisa sampai di Bali dengan selamat ya. Saya menunggu kalian di Bali ya. Jadi kita bisa ketemu ya. Jadi bagi yang mau ketemu ya silahkan. Oke guys, melanjuti video yang kemarin karena tadi malam itu sebenarnya aku mau konten tapi aku lihat momentum itu biasa aja. Jadi nggak ada yang berubah dari plan yang kemarin. Jadi aku ya udah deh malas deh, kebetulan juga udah capek aku kemarin surfing ya. Nah, jadi keren banget hari ini kita melihat ada volume yang mana hari ini adalah hari Minggu dan cukup diwaspadai juga karena hari Minggu itu adalah hari yang seharusnya dijatahkan untuk wait and see karena menunggu hari Senin yang mana Senin itu akan Asian Monday Manipulation. Tapi alangkah baiknya hari Minggu ini aku memanfaatkan momentum karena biasanya SL itu sering banget terjadi di hari Minggu dan hari Senin gitu ya. Kalau hari lain itu win rate aku tuh mungkin bisa sekitar 90%. Tapi kalau hari Minggu dan hari Senin itu kemungkinan hanya 50%, 50-50 ya. Nah, jadi di sini ya, ini plan yang kemarin yang tadi malam dan udah aku share di VIP ya, mau yang gratis ataupun sales crypto, dan ini sebenarnya plan public lah ya karena ya aku kan share BTC juga. Nah, jadi sebenarnya guys, ini ada yang mau bilang ya. Ada yang mau bilang kalau BTC itu akan ke 86. Mana? Kita lihat dulu komentarnya. Ini agak lucu juga ya. Bang, apakah udah saatnya jual karena katanya BTC mau ke 86 gitu. Jadi aku juga karena beliau ini nanya, jadi aku mau nanya balik gitu. Oke. Nah, ini nih. Bang, banyak yang bilang suruh exit karena BTC OTW ke 86K. Gimana menurut Abang 19 menit yang lalu? Pertanyaan pertama, siapa yang suruh exit? Itu aja. Ya, pertanyaan pertama ya, siapa yang suruh exit? Dan yang kedua, dari mana dia tahu BTC akan ke 86K? Oke bang, mungkin itu technical analysisnya. Oke, let we see ya. Apakah akan BTC ke 86.000? Karena ini cukup lucu juga ya. Dan yang kayak gini nih yang muncul menjadi asumsi liar ya. Karena apa? Karena ya katanya ya kan. Karena beliau tadi kan bilang katanya ya. Bang, banyak yang bilang katanya. Banyak yang bilang berarti kan katanya. Kata orang. Yang orang tersebut banyak. Banyaknya itu ya kita nggak tahu siapa gitu ya. Karena BTC akan OTW ke 86 bang. Nah, selalu aku bilang ya, jujur guys, aku itu masa bodoh sama plan orang. Ada plan yang bilang bakal kesekian, bakal kesekian. Selagi aku tidak mendeteksi area akan ke sana, ya, based on technical analysis ya, kita nggak tahu tiba-tiba nanti ada news ya pasti belajar sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau selagi technical analysisnya tidak ada mengatakan hal yang seperti itu ya, aku masa bodoh. Sekali lagi ya, aku masa bodoh gitu. Tapi kalau itu pendapat orang berdasarkan based on technical analysis dia, fundamental analysis dia atau on-chain analysis dia, it's okay, that's your plan bro gitu ya, take it gitu ya. Silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Itu opini orang dan berbeda-beda ya, silakan monggo gitu. Jadi karena ini trading ya, kebebasan beroutlook dan kebebasan berpendapat mau kemana. Yang salah adalah memiliki plan tanpa alasan yang jelas ya. Jadi bisa aja aku bilang BTC akan OTW 1 juta dolar 2 minggu lagi. Alasannya apa bang? Ya lihat aja gitu ya kan. Itu kan sama aja bilang, wah ini duit aku ada 100 miliar tapi nggak ada duitnya gitu kan. Bisa aja. Tapi ini sekali lagi ini kan soal pembuktian dan alasan gitu ya. Alasan misalnya duit lu 100 miliar karena apa? Misalnya, oh bang aku habis korupsi, duitnya dapat 100 miliar. Bisa aja gak? Bisa gitu ya. Nah, jadi di sini ya bukan menyalahkan plan orangnya, tapi what is the reason gitu. Alasannya tuh apa? Gitu. Masuk akal nggak? Make sense nggak alasannya ya? Nah, jadi ya kita lihat dulu lah ya. Apakah BTC akan ke 86K? Karena ini sangat-sangat menarik untuk dibahas. Karena whatever the reason is ya, apapun alasannya aku belum melihat ya fundamental maupun technical analysis yang mengatakan akan ke 86.000. Itu 86.000 itu kita harus pakai yang time frame daily. Oke, 86.000 ya. Wow, gila banget guys. 86.000 itu so far cukup jauh ya. Kita coba dulu 86. 86 ti around here kali ya. Ya let's say di sini lah ya 86.000. Oke, nah dari 86.000 itu ya, kita hapus dulu ini. Hapus.
Oke, hapus ya, hapus semua ya. Nah, dari 86.000 itu, dari sekarang itu kemungkinan akan terjadi penurunan yang mostly cukup ekstrim ya untuk Bitcoin ya, sekitar 27% gitu. Dan dia harus pecahin ya. Pecahin beberapa major ya, support ya. Ini major supportnya nih sebenarnya. Ini satu ya, MS1, major support 1, MS2, major support 2, kemudian ini support biasa ya. Nah, ini based on daily ya. Jadi artinya ini banyak lapisan tebalnya kayak gitu. Dan ya kenapa gitu ya? Alasannya apa gitu? Kalau secara structure, secara trend line analysis, yes. Ya, ini masih sangat-sangat 100% bullish gitu. Nah, cuman sampai berapa? Ya memang nggak ada yang tahu sampai berapanya kayak gitu. Biarpun ya secara daily itu udah bear div, jadi ada kemungkinan ini akan membentuk double. Ya, sekali lagi sesuai yang aku bilang kemarin, ada potensi untuk double bear div secara daily. Baru dia jebret, crash gitu. Tapi kalau untuk tiba-tiba suruh exit, tiba-tiba bilang ke 86, what is the reason gitu ya? Alasannya apa gitu? Kenapa nggak sekalian langsung ke 448 atau 50, 52 misalnya? Ya, di sini aku cuman mau nanyain alasannya. Mungkin omnya berkenan membalas ya. Misalnya analisa siapa dan alasannya apa, itu aja sih gitu. Kalau misalnya nggak bisa sebut orangnya, ya nggak apa-apa, sebut inisialnya aja, pasti aku tahu siapa gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi untuk membahas plan Bitcoin ya. Nah, habis kita bahas 86K, lanjut kita akan bahas Bitcoin untuk 4 jam. Oke. Nah, Bitcoin 4 jam ya terpantau dia breakout kecil ya, sekali lagi ya breakout kecil yang mana ini ada support juga. Yang supportnya ini udah retest ya. Udah retest dan udah bounce. Dan 1 jam kemarin sesuai yang aku bilang 1 jam itu ada bull div ya. Meskipun bull divnya itu kemarin di sini ya. Bull div-nya itu di sini, kemudian dia nggak langsung naik, perlu konsolidasi dulu ya, konsolidasi beberapa saat baru dia bisa sedikit naik, tanda kutip ya, sedikit naik ya. Jadi ini belum bisa dibilang wah ini ngepam atau apa, karena kalian lihat sendiri lah dengan mata kepala kalian sendiri, kalian bisa lihat ini nggak ngepam ataupun nggak apa, hanya naik dikit aja ya, hanya 3 bar candle aja ya. Nah, jadi plan aku ya sampai besok ya, aku target minimal dia ke 118.5 atau 118.6 sampai 119.000 ya. Jadi potensinya itu adalah dia melakukan retest guys ya. Potensinya dia hanya melakukan retest. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini ngapain lagi? Ya kita nggak tahu apakah dia akan melanjutkan ke TP2 ataukah dia akan melanjutkan penurunan gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu ya. Nah, inilah dia yang kita bilang sebagai wait for the confirmation gitu. Tapi so far ya aku tidak melihat any suggestion atau any reasons ya, alasan apapun untuk ke 86 gitu. Mungkin di beberapa saat ketika menunggu bear market possible aja. Jangankan 86. Kalau target aku mungkin di 50-an possible juga ke sana, atau mungkin 40-an possible juga ke sana. Cuman ya belum ada datanya dan belum ada technical analysis yang mengatakan akan ke sana kayak gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin over gitu, maksudnya over planning gitu, kayak itu kan over planning ya. Jadi belum ada kejelasan apapun, tiba-tiba udah klaim sepihak gitu ya. Nah, itu yang harus kita waspadai karena penonton itu sangat gampang guys untuk tersuggest gitu. Dan suggestnya itulah yang membuat kita bisa aja telat entry, bisa aja FOMO gitu ya. Jadi itulah dia yang cukup berbahaya gitu, terlalu over suggestion gitu. Nah, suggest itu kan apa ya, kecenderungan kalau pemula itu kan dia nggak tahu apa-apa, jadi wah ini bahaya gitu. Kalau misalnya ada yang tahu, wah ini ada sharing 86 gitu kan, padahal itu cuma analisis misalnya. Dan juga ada yang bilang, wah ini akan OTW ke 200.000 gitu misalnya. Wah dia langsung FOMO tuh gitu. Ujung-ujungnya BTC mestinya koreksi, sangkut gitu ya. Nah itu yang harus diwaspadai, itu aja sih. Nah jadi dari plan aku, kita akan menunggu di area ini, oke? Nah kita udah garisin ya. Kita akan lihat lagi besok. Oke? Kira-kira kayak kita aja. Makasih nonton video ini ya. Nah, jadi yang nanya BTC lu emang target berapa? Ya, no reasons. No target lagi ya. No target lagi. Karena kemarin aku bilang OTW 126 dan ini udah ke hit sekitar 120 berapa? 1245 dan ini risk rewardnya cuman sekitar $1.500 lagi dan aku nggak berharap ya naiknya sampai ke sana juga sebenarnya. Karena menurut aku itu udah ke field bah cukup gitu ya. Kita tinggal lihat market untuk altcoin. Oke? Kira-kira gitu aja. See you next video. Bye-bye.